pertama, narasumber kita yang pertama yaitu seorang yang udah pasti hebat, prestasinya apa aja. Saya mau bacakan sedikit ya, Bapak Ibu bisa lihat juga ada pencapaian PCC Leader, Double Gold Star Club, Double Star Club Leader, Elite Star Club Producer, Star Club Leader, MDRT Qualifier 2007, Runner Up Agency of the Year 2011, Top Agency Leader Nasional, Top AD East Java, dan Top AD Nasional di tahun 2019. Banyak banget nih Bapak Ibu ya. Kemudian beliau adalah sosok yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, dan hari ini beliau akan menyampaikan kiat-kiat development team melalui promosi dan gimana kita supaya bisa menang di Final Sprint 2020. Mari kita saksikan video berikut ini. Being a businessman has never been easy. Statistics have shown that only less than 5% of businesses are able to survive in their first 10 years. Even without any background in business, he has managed to become a highly successful businessman. This would not have happened without the help of Prudential. Prudential is the pathway for any aspiring businessman to gain instant success. Hard work doesn't always lead to success. The right pathway does. Choose Prudential. Bapak Ibu, mari bersama dengan saya dan semangat Final Sprint kita sambut Bapak Wibisono Citro dari KPM Trusty Agency. Semangat pagi. Yes, silakan Pak. Oke, pertama-tama thank you ya buat Mr. Jens, Pak Rusli dan semua para manajemen ya POD sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi di pagi hari ini kepada teman-teman leader yang pasti sudah hebat-hebat semua ya. Pagi ini saya akan sedikit berbagi aja ya. Bentar saya akan share screen dulu. Oke. Ya. Jadi teman-teman, pagi ini saya akan berbagi ke Anda semua tentang bagaimana saya selama ini membangun tim dan bagaimana ngedrive mereka untuk bisa sampai ke promosi ya. Waktu saya nggak banyak, jadi kalau saya ngomong kalau mau lengkap kayaknya mesti 5 jam ini ya, Bu Irin ya, Mr. Jens. Tapi karena waktu yang diberikan cukup singkat, jadi saya cukup memberikan 5 poin yang paling utama ya, paling nggak yang harus ada di diri kita para leader kalau kita kepingin punya tim bisa terus dibangun gitu ya dan mengarahkan mereka untuk promosi. Yang pertama yaitu leader yang sukses adalah leader yang mau menerima statusnya dan menjalankan apa yang seharusnya leader itu lakukan. Kalimat ini sederhana ya teman-teman, tetapi saya rasa poin nomor 1 inilah penyebab kenapa beberapa leader kok dia nggak bangun tim. Kenapa kok timnya begitu-begitu aja? Karena sebenarnya dia nggak mengerti. Begitu dia promosi menjadi seorang AAD atau bahkan udah menjadi seorang agency director, apa sih seharusnya yang dia lakukan sebagai seorang leader? Ya, saya kasih contoh ya teman-teman. Ada banyak leader yang hari ini gara-gara COVID, gara-gara pandemi, apa yang dia lakukan? Nggak ngapa-ngapain. Semakin di rumah, semakin nggak ngapa-ngapain. Padahal leader itu kerjaannya, tanggung jawab, kewajibannya banyak, teman-teman. Ya, salah satunya kita bisa melakukan BOP, ya, Business Opportunity Presentation. Dan kita udah terbiasa kan hari ini pakai Zoom. Yang kedua, mungkin Anda bisa training. Ya, kita juga udah terbiasa melakukan protokol ya. Training 1-2 orang, mau ketemu, jaga jarak, pakai masker, semua udah bisa kita lakukan. Bahkan lewat Zoom juga bisa, ya. Bahkan sekarang kita udah lebih
lebih familiar ya dengan melakukan direkam pakai YouTube, kemudian kita share ke tim kita. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk kita tetap melakukan training. Bisa juga melakukan konsultasi, tetap melakukan komunikasi mungkin dengan konsultasi, memberikan motivasi. Ada banyak gitu loh. Nah, tapi yang saya lihat ada banyak leader justru melakukan ini. Dengan menjadi AAD, dengan menjadi agency director, dia berpikir bahwa wah enak ini. Kalau jualan dapat extra income. Teman-teman sekali lagi, kalau kita mau menjadi leader, sudah bertanggung jawab promosi menjadi AAD atau AD, kita bukanlah agent yang beroff-riding. Nah, ini yang harus Anda hindari ya. Kita sebagai leader, kalau saya ngomong ke tim dari dulu selalu begini teman-teman, kita jualan nggak ada masalah, tetapi akan menjadi sehat kalau income kita sebagai leader itu dari jualan cuma maksimal 20% lah. 80% atau lebih itu berasal dari off-riding. Kalau Anda bisa seperti itu, berarti Anda sebagai seorang leader yang sehat. Anda berarti sudah banyak menyukseskan orang. Ya, ini yang nomor 1, teman-teman. Nomor 2, leader bisa sukses membangun tim ketika dia memiliki belief terhadap timnya. Apa maksudnya? Anda pasti sering melihat gambar ini, teman-teman. Ya, dimulai dari belief dulu, kemudian menjadi sebuah potensi apa, diwujudkan dalam action, dan jadilah sebuah outcome. Outcome adalah hasil yang Anda inginkan. Berbeda dengan result. Kalau result hanyalah sebuah hasil. Tapi kalau outcome, apa yang Anda inginkan, itu yang terwujud. Jadi udah jelas goalnya. Nah, konteks yang saya mau di dalam gambar ini adalah beliefmu terhadap tim itu bisa membuat Anda mencapai outcome Anda. Apa outcome kita? Teman-teman masih ingat nggak? Kita balik ke basic yuk. Ketika Anda pertama kali join di bisnis ini, apa sih yang Anda inginkan? Ketika Anda di BOP di awal, pasti kita semua sepakat bahwa bisnis ini adalah bisnis harus cepat menjadi agency director dan kita mencetak banyak agency director. Artinya kita harus mempunyai tim. Kalau nggak ada tim nggak akan muncul AAD dan nggak akan muncul AD. So teman-teman yang hari ini sudah menjadi AAD, Anda beruntung satu step. Karena hari ini ada banyak agent-agent di Prudential yang masih berlomba-lomba bagaimana bisa promosi menjadi AAD. Dan Anda beruntung Anda sudah menjadi AAD. Apalagi yang sudah menjadi agency director. Anda jauh lebih beruntung. Kenapa? Karena Anda hari ini sudah menjadi seorang yang di puncak yang diinginkan oleh seluruh agent di Indonesia, yaitu menjadi seorang AD. Nah, sekarang saya lihatkan kepada Anda, sebenarnya ketika Anda punya belief yang luar biasa terhadap tim Anda, maka yang terjadi, potensi yang ada di diri kita ketika kita membangun tim, pertama, yaitu kesabaran. Teman-teman, saya pernah dicurhatin seorang leader, ya, jago jualan. Ketika dia membangun sebuah tim, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, wah kok nggak keluarin API ya? Kok nggak pecah telur ya? Apa yang terjadi? Dia langsung ambil keputusan, udahlah, terjun lagi sendiri aja, closing aja sendiri. Dengan cepat dia bisa dapat API. Kenapa? Karena dia udah pengalaman. Dia udah menjadi agency director, udah menjadi AAD. Jualan tuh gampang. So teman-teman kembali lagi ke gambar yang di awal. Kalau kita udah believe, keyakinan saya bahwa saya bisa kaya raya, bisa passive income ketika saya menyukseskan tim. So ketika saya punya tim, saya akan sabar. Saya akan sabar menghadapi ujian untuk 1 bulan nggak closing, nggak masalah. Walaupun 6 bulan baru pecah telur, nggak masalah. Karena ini bisnis yang panjang, teman-teman. Yang kedua, kreativitas. Ada banyak orang kadang tanya kepada saya, Ko Wibi, lu kok kelihatannya bisa kreatif gitu, gimana ceritanya ya? Teman-teman, saya bisa kreatif. Semua orang bisa kreatif ketika dia tahu banget apa yang dia inginkan dan benar-benar dia sangat ingin, nggak boleh enggak. Contoh, coba Anda cek anak-anak kita yang hari ini masih kecil di rumah. Sometimes dia bisa meminta sesuatu ke mamanya dan kalau mamanya nggak kasih, ya udah dia nggak apa-apa. Karena bagi dia permintaan itu kayak coba-coba gitu loh, dikasih syukur, nggak dikasih nggak apa-apa. Tetapi ketika apa yang dia sangat inginkan ini dia coba minta dan nggak dikasih, apa yang terjadi? Wah, kreativitasnya muncul banget. Ya, mungkin ada yang pakai teknik nangis, mungkin ada yang pakai teknik muka ngambek. Bahkan saya pernah teman-teman ngalami sendiri ya. Jadi satu hari anak saya minta sesuatu nggak dikasih, kemudian dia BBM saya. Waktu itu masih zaman BlackBerry. Ya, saya lagi masih meeting tim teman-teman. Tiba-tiba anak saya cuma ping, berkali-kali ping. Kalau Anda masih ingat zaman BBM, kalau kita di ping, handphone kita bergetar teman-teman. Ya, nah bergetar terus saya heran ini siapa getar-getar terus. Akhirnya terpaksa saya buka teman-teman. Dan pertanyaan anak saya itu cuma simple.
Dia cuma menginginkan sesuatu. Dan nggak mungkin dong saya berkata tidaklah, akhirnya berdebat. Tentu saya langsung jawab, iya. Dan akhirnya jawaban itulah menjadi kekuatan dia untuk bisa meraih apa yang dia mau. So teman-teman, kalau Anda hari ini merasa kurang kreatif, sebenarnya problemnya adalah Anda tidak benar-benar menginginkan memiliki tim yang sukses. Yang ketiga, yaitu masalah kepedulian. Teman-teman, sadarkah Anda bahwa hari ini saya kebetulan udah tahun ke-17, jalan ke Prudential tahun ke-17, kita hari ini udah nggak ngomongin tentang income. Saya yakin teman-teman leader senior juga udah nggak ngomongin income, karena income itu nggak ada batasnya. Hari ini kita udah seperti ini, thanks God banget ketemu bisnis Prudential. Tetapi hari ini yang menarik buat teman-teman leader senior yang udah bangun tim banyak adalah ketika kita ini melihat tim kita berhasil, betul nggak? Ketika kita melihat dari sepeda motor menjadi sebuah mobil. Ketika kita melihat tim kita ini bisa keluar negeri, bisa foto-foto posting, kita benar-benar happiness-nya di situ gitu loh. Nah, rasa caring inilah sometimes yang membuat saya ini begitu semangat, ya, begitu peduli menunggu tim saya ini bisa berhasil beneran. Nah, kebetulan tim-tim saya bukan berasal dari market yang sudah oke, teman-teman. Dan disitulah challenging-nya, ya. Nah, berikutnya apa? Kerja keras. Ini tentulah ya, ini sebuah potensi di diri kita untuk bekerja keras. Kalau ini saya cuma bisa ngomong teman-teman leader, please kita mesti koreksi ambisi hidup kita. Kalau kita nggak punya ambisi yang besar, saya rasa mau ladang menghijau seberapapun di depan mata, kita nggak akan ambil. Karena kita udah puas dengan level seperti ini. Mungkin yang bisa saya tunjukin ke kalian adalah kita semua bisa tambah tua. Kita hari ini punya papa mama juga, punya anak yang perlu dibahagiakan, dan mereka lebih bisa dibahagiakan ketika kita makin kaya. Ya, makin kita kaya pasti orang tua makin bangga dan tentu kita kasih itu ke orang tua kita. Sekali lagi, kebahagiaan itu yang paling indah adalah ketika orang tua membanggakan tentang anaknya. So teman-teman, ambisi harus digedein. Ya, nah never give up itu tentu aja ya. Saya punya di IG saya ya, saya ada 2 orang kalau nggak salah yang sekarang jadi agency director saya. Di pengakuan mereka, ternyata mereka ini sempat 5-6 bulan teman-teman baru dia bisa pecah telur. Nah sekali lagi, semua kembali kepada kamu. Teman-teman, sekarang kita lihat, saya punya belief bahwa saya bisa menjadi kaya raya passive income ketika saya membangun tim. So, belief itu akan membuat potensi saya, yaitu kesabaran, kreatif, peduli, kerja keras, never give up, itu makin tinggi, teman-teman. Saya akan tetap bertahan di situ. Dan ketika saya wujudkan dalam sebuah action, percaya saya, pasti akan berhasil. Nah, ketika outcome itu muncul di dalam diri saya, akan menambah belief saya. Dan potensi saya akan makin sabar lagi, makin kreatif, karena saya sudah pernah menikmati outcome-nya, oh seperti ini ya indahnya. Tetapi kalau dibalik, ketika Anda tidak punya belief terhadap tim Anda, maka potensi yang saya tulis di layar ini tidak akan pernah muncul di dalam diri Anda. Dan otomatis actionmu akan rendah, dan otomatis outcome-nya nggak muncul, dan beliefmu makin hancur lagi. Dan kamu hanya akan memanfaatkan, saya ini leader, tapi cuma jualan doang, nggak apa-apalah. Ya, dapat extra of rating. Teman-teman, ini harus kita hapus dari pikiran kita. Anda adalah leader, bukan agent beroff rating. Yang ketiga, teman-teman, kalau Anda kepingin bisa memiliki tim yang besar, bisa ngedrive mereka, bisa promosi, teman-teman, yang ada di bayangan kepala saya adalah ketika saya mempromosikan satu orang agent, saya sudah berhasil menciptakan satu pabrik. Teman-teman coba bayangkan, ya, ini Anda pasti sudah tahu semua tentang Argen kita sudah sampai 6 keturunan. Sadarkah kalian untuk kesekian kalinya, ya, kita para leader senior, para manajemen selalu ngingetin, teman-teman kita sudah Argen 6 loh. Ini sebuah hal yang luar biasa. Ya, dari gen 1 sampai 5 total 10%. Gen 6-nya 3%. Teman-teman coba perhatikan. Kalau seandainya saya hanya mengeluarkan 2 asumsi, saya yakin teman-teman leader semua sudah menguasai BOP ya. Anda masih ingat bahwa seorang agency director itu akan terus-menerus menciptakan seorang AD. Jadi nggak mungkin kalau saya ngomong, ayo kita bikin asumsi ya, satu orang AD hanya mencetak 2 saja agency director. Anggaplah dia nggak pernah cetak yang ketiga. Yang kedua, saya bikin asumsi yang gampang-gampangan. Anggaplah satu orang AD, omset grupnya hanyalah 1 miliar. Padahal kalau teman-teman lihat di BOP kita, omset grup seorang agency director yang sehat, yang normal, itu sekitar 5 miliar, teman-teman. Jadi kalau saya menggunakan 2 asumsi ini,
Anda pasti bisa menilai, ini nggak masuk akal asumsinya. Kenapa? Terlalu kecil. Oke, kita hitung aja ya. Dengan hitungan sekecil ini, apa yang terjadi di bisnis kita? Teman-teman, kalau saya hanya mampu mencetak 2 orang agency director, berarti saya hanya mempunyai 2 orang agency director generasi 1. Kemudian, 2 adik saya ini, masing-masing cetak 2, maka saya akan memiliki 4 orang adik generasi 2. 4 orang adik generasi 2 masing-masing cetak 2, saya akan memiliki 8 adik generasi 3. Masing-masing 8 adik generasi 3 mencetak 2 orang adik, saya akan memiliki 16 orang adik generasi 4. Dan selanjutnya akan muncul 32 adik generasi 5. Teman-teman, angka yang saya bikin ini barulah menggunakan asumsi nomor 1, yaitu seorang adik hanya mencetak 2 AD saja. Teman-teman perlu diingat, effort saya sebenarnya hanyalah di AD generasi 1. Coba Anda perhatikan. Bukankah AD generasi 5 bisa muncul berkat effort dari AD generasi 4? Bukan karena saya. AD generasi 4 bisa muncul karena effort dari AD generasi 3. Dan AD generasi 3 bisa muncul karena berkat kerja keras AD generasi 2. Saya hanya fokus menciptakan AD generasi 1. Dan AD generasi 1 itu berasal dari AAD, teman-teman. Dan AAD itu berasal dari mana? Agen-agen kita. Saya jumlahnya adalah 64 orang AD. Kemudian saya menggunakan asumsi nomor 2, yaitu anggaplah satu grup omset cuma 1 M aja. Saya kali dengan 10%, maka totalnya akan saya dapatkan 533 juta per bulan. Teman-teman, angka ini tentu kalau yang sebenarnya pasti lebih besar. Kenapa kok pasti lebih besar? 1, mana mungkin kita hanya menciptakan AD 2 orang saja. Kedua, mana mungkin satu grup AD cuma 1 miliar, teman-teman. Dan yang terakhir, ini belum dihitung saya punya income terhadap AAD. Saya punya income terhadap direct unit. Ini belum dihitung, teman-teman. So, teman-teman, saya cuma kepingin nunjukin sebuah visi kepada Anda. Supaya Anda bisa melihat bahwa kalau saya hari ini menciptakan AAD baru, kalau saya bisa support AAD saya menjadi AD, inilah yang akan terjadi di masa depan saya. Saya akan punya piramida seperti ini, teman-teman. So, teman-teman, mindset ini harus ada di pikiran kita dulu. Kalau kita udah tahu, maka semangat akan muncul. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa mendorong agen kita untuk promosi menjadi AAD? Teman-teman, ada banyak cara ya sebenarnya untuk membuka mindset agen saya supaya mau promosi. Tetapi salah satu yang paling sering saya gunakan adalah pengertian tentang tahu dirinya agen kita. Ya, saya kasih contoh ke mereka. Kalau lu hari ini tahun pertama jualan 600 juta, ya, saya buletin aja 40% komisi plus bonus, kamu dapat komisi 20 juta per bulan. Kalau kamu jualan lagi tahun kedua 600 juta, income-mu langsung double, 40 juta per bulan. Ini saya pembulatan ya teman-teman. Tahun ketiga kamu jualan lagi 600 juta, kamu kira akan menjadi 60 juta. Oh tidak, ternyata hanya 42,5. Kenapa? Karena yang tahun pertama 5%, teman-teman. Betul nggak? Tahun keempat jualan lagi 600 juta, jadi 45. Dia cuma bertahan. Ini asumsi persistensi 100% loh teman-teman. Kalau persistensi nggak 100%, malah dia lebih drop lagi. Nah, akhirnya yang mau saya sampaikan ke mereka adalah, gimana kalau tiba-tiba lu nggak jualan? Gimana kalau tiba-tiba EPL lu turun? Teman-teman, intinya yang mau saya sampaikan ke agent saya ketika meeting, coba Anda lihat. Ketika kamu berjuang dengan EPA yang sama, ternyata kamu hanya mempertahankan income-mu. Nah, dari sini mereka akan saya bawa, tahun pertama sampai 4 jualan 600, itu 45 juta. Kemudian saya balik lagi ke basic tentang standar BOP. Ada banyak cara untuk menyampaikan BOP, saya yakin beberapa agensi punya cara yang nggak sama, tapi mirip lah ya. Teman-teman, tahun pertama, kita pakai standar 7 juta per bulan. Anggap dia jualan 200 juta loh, bukan 600 loh teman-teman, lebih kecil sepertiga. Tahun kedua, dia bisa income 20 juta per bulan. Tahun ketiga, 52,5 juta per bulan. Nah, tahun keempat dia udah lebih dari 100 pasti teman-teman. Ya, mau pakai cara BOP apapun, beda-beda dikit, tapi kita sepakat bahwa ketika tahun keempat, semua AD pasti di atas 100 juta per bulan.
Nah, kesimpulannya apa di dalam standar BOP kita? Kesimpulannya cuma satu, kita jualan 200 juta EPA di tahun pertama. Kemudian fokus yang paling penting adalah setiap bulan harus ada tambahan 1 agen. Dan kita mempromosikan 3 orang. Baik 3 orang agen menjadi AAD dan 3 AAD menjadi seorang AD. Teman-teman, apakah mungkin 1 tahun bisa promosi 3? Semua tergantung 2 hal. 1, seberapa banyak kamu rekrut orang. Tapi yang kedua ini lebih penting. Seberapa qualified profil yang kamu rekrut. Teman-teman, kita nggak bisa sembarangan rekrut. Sembarangan rekrut, Anda rekrut 1000, nggak ada profil yang benar, 1000 pun nggak akan jadi. Tetapi kalau Anda rekrut 1 orang yang benar, profil bagus, 1 justru akan menjadi 100. Saya seringkali berkata ke tim, saya kurang setuju dengan kalimat kuantitas akan menjadi kualitas. Saya lebih setuju kualitas akan menjadi kuantitas. Kenapa? Karena sekarang udah zamannya udah beda, teman-teman. Kalau dulu kita belum ada sistem, kita masih belum banyak proven, ya. Kita masih coba-coba. Oke lah, kuantitas menjadi kualitas karena masih coba-coba. Nah, hari ini udah banyak leader yang udah terbukti bisa mencetak banyak orang. Kita tinggal nurut aja, copy paste 100% disamain. Ya udah, dari 1 orang kualitas akan menjadi 100 orang. Kualitas akan menjadi kuantitas. Tetapi ketika Anda membawa 100 orang dengan profil nggak bagus, yang saya khawatirkan adalah efek dominonya. 100 orang profil nggak bagus, 1 orang kualitas bagus. 1 orang akan bingung, teman-teman, waktu dia meeting sama-sama. Kenapa? Ini teman-teman kanan kiri kok model seperti ini. Nah, teman-teman Anda harus melakukan perbedaan. Jadi kalau Anda punya grup WA, mungkin saran saya adalah Anda melakukan perbedaan di situ. Kenapa? Ya, yang kelasnya sama mungkin akan dikonteskan berbeda, ya kan, dengan yang satunya. Itu yang saya sering lakukan, teman-teman. Dan yang kelima, ini yang paling penting, teman-teman. Hati-hati, ada 2 sudut pandang yang mirip tapi akan membedakan di proses mengembangkannya. Yang pertama, fokusmu ingin menyukseskan dia atau kamu ingin sukses melalui dia. Beda ya, teman-teman. Saya punya agent namanya Pak Ali. Fokus saya kepingin menyukseskan Pak Ali atau saya berharap Pak Ali menyukseskan saya. Teman-teman, bedanya adalah di proses pengembangannya. Ketika saya ingin menyukseskan Pak Ali, ketika saya ingin menyukseskan tim, saya akan setia dengan proses untuk membuat dia bertumbuh. Itu sama seperti Anda terhadap anak Anda. Teman-teman, ketika kita hari ini mengembangkan anak kita, masa baru oe-oe begitu lahir, langsung Anda suruh lari kenceng, cepet kawin sana. Nggak mungkin dong. Semua ada prosesnya, ada merangkaknya, belajar jalan jatuh-jatuh, dan kita akan setia menunggu. Memang belum waktunya lari. Tetapi ketika saya hari ini kepingin membuat saya sukses melalui dia, kadang yang kita lakukan itu agak egois, teman-teman. Contoh, kita langsung tanya, lu punya calon nasabah nggak sih? Mana coba calon nasabah? Yuk kita sekarang berangkat. Teman-teman, beda tipis antara join fieldwork ingin kasih contoh beneran atau join fieldwork untuk mengclosingkan. Anda mengclosingkan sama dengan menyapi perakan dia. Kalau saya kurang setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena saya ingin agent saya punya masa depan di bisnis ini. Dia harus ngerti semua prosesnya. Walaupun ditolak, it's okay. Dia akan belajar dari penolakan itu. Lebih baik hari ini gagal closing, tapi ketika dia closing, dia mengerti bagaimana cara closing. Teman-teman, setialah dengan prosesnya. Ya, sebagai leader, Anda harus mempunyai 4 hal. 1, Anda harus bisa menjadi seorang motivator. Ketika kita fokus untuk menyukseskan tim, teman-teman Anda harus menjadi motivator. Anda harus termotivasi dahulu. Dan untuk menjadi motivator, apa yang harus kita lakukan? Relationship harus bagus. Lakukan pendekatan setiap hari dengan tim kita. Setiap hari biasakan untuk broadcast. Setiap hari biasakan untuk menyapa. Setiap hari biasakan ada terjadi komunikasi. Kenapa? Kalau Anda tidak dekat hubungan dengan tim Anda, kemudian sok-sokan Anda memotivasi, agenmu akan merasa Anda resek gitu loh. Mungkin agen Anda akan bete. Ini kenapa nih leader ini? Teman-teman, butuh sebuah hubungan yang dekat terlebih dahulu. Butuh sebuah kayak perjanjian bahwa saya akan menjadi seorang motivator buat lu. Karena kalau lu nggak dimotivasi, lu akan cepat drop. Teman-teman, yang kedua, selain menjadi motivator, Anda harus menjadi trainer. Nah, banyak leader hari ini sebenarnya kurang menguasai apa itu PSS, apa itu PPH, apa itu PCP, Prucinta, CCP. Teman-teman, Anda kudu benar-benar menguasai. Dan Anda harus ada personal touch kepada tim Anda.
Memang benar agensi punya sebuah sistem untuk kelas training, tetapi Anda harus lihat, ketika agent masuk ke kelas training, mereka hanya seperti penonton, datang, dengar, pulang. Tetapi kalau Anda punya personal touch, itu akan berbeda. Karena setiap kali ketemu untuk training, Anda akan memotivasi dia kembali. Anda lah orang yang mem-BOP dia. Anda akan tahu fact finding-nya dulu dia join kenapa, hot button-nya apa. Dan itu yang harus Anda selalu ingatkan. Teman-teman, saya kasih Anda analoginya. Agent kita itu ibarat batu arang. Ketika kita berhasil memotivasi dia, batu arang ini mengeluarkan baranya. Tapi Anda lihat, kalau bara ini tidak ada kipas terus, apa yang terjadi? Batu arang ini akan kembali lagi mati, padam. Itulah yang membuat saya mengerti bahwa agent ini harus setiap hari disentuh. Kalau nggak gitu dia akan mati. Satu motivator, dua trainer. Yang ketiga, Anda harus menjadi seorang mentor. Mentor tugasnya adalah memberi contoh. Nah, hari ini kita udah difasilitasi dengan sistem digital yang sangat oke. Ya, ada voice note, ada YouTube. Kita kasih contoh, benar-benar detail. Bagaimana cara ngomongnya, gimana cara bawain proposal, gimana caranya trial close. Kita harus kuasai ini, teman-teman. Kalau perlu direkam, it's okay. Mereka suruh dengerin. Mereka akan belajar dari format yang kita lakukan. Dan yang terakhir, selain Anda jadi motivator, trainer, mentor, yang terakhir, Anda harus menjadi seorang coach. Menjadi seorang coach artinya yang paling penting adalah Anda harus melakukan monitoring. So, coba Anda bayangkan, kalau memang peran leader Anda terima, yaitu sebagai motivator, sebagai trainer, sebagai mentor, sebagai coach, jujur aja. Kesempatan untuk bisa selling new business, untuk new client, tidak akan bisa. So, Anda harus memilih jalur mana yang harus Anda pilih. Kalau Anda memang memilih jalur untuk membangun bisnis ini, membangun tim, maka Anda harus siap untuk mendedikasikan waktu Anda lebih banyak kepada tim Anda. Menjadi seorang coach butuh satu pendekatan kepada tim di mana Anda melakukan perjanjian. Saya akan meng-coaching kamu. You bersedia apa enggak? Karena kalau Anda tidak melakukan perjanjian seperti ini, bisa jadi agenmu akan bete, teman-teman. Ya. Jadi di bisnis prudensial ini, ketika Anda sudah menjadi seorang leader, apakah jualan boleh? Boleh, sangat boleh. Bahkan leader harus tetap pintar jualan. Karena Anda akan menjadi mentor ketika Anda melakukan pencontohan tentang jualan. Tetapi ingat, yang sehat adalah kurang lebih 80% ke atas income Anda berasal dari off-riding. Ya, saya sangat sedih ketika saya punya tim juga melihat mereka status AAD, tapi nggak ada tim. Mereka cuma jualan pun juga nggak terlalu sampai miliaran. Pertanyaannya adalah, why you jadi leader? Masih ingat nggak apa yang membuat kita join di bisnis ini? Tujuan kita di bisnis ini adalah menjadi seorang AD dan mencetak banyak AD. Dengan demikian, kita pun akan menjadi kaya raya, kita pun akan menikmati passive income, dan yang luar biasa, sudah ada yang namanya suksesor. Nah, teman-teman, 5 hal inilah yang paling penting yang harus kita punyai kalau kita ingin menjadi seorang leader yang sukses mendevelop dan bisa ngedrive agent kita promosi. Ya, sekian teman-teman sharing dari saya untuk pagi ini. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa Anda contoh, bisa Anda aplikasikan, dan sukses bersama di Prudential, teman-teman. Semangat pagi. Saya kembalikan ke Bu Irin.